Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rawan pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Mengulas pada pertemuan yang kedua kemarin, kita telah membahas tentang pengoperasian dasar-dasar vektor. Dan pada saat ini di pertemuan ketiga akan diperkuat lebih dalam bagaimana pengoperasian vektor tersebut. Pengoperasian terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk lebih jelasnya simak presentasi saya sebagai berikut. Baik, yang pertama kita lihat seperti gambar bahwa ada seorang pemanah gitu ya. Seorang pemanah, kemudian ini ada lintasannya, lintasan panahnya tersebut ya. Ini terjadi di Spanyol ya. Pemanah Spanyol, lintasan seperti ini vektornya. Terus jadi kita ulas kembali bahwa besaran itu ada saklar dan vektor gitu ya. Terus kalau vektor itu simbolnya adalah anak panah. Jadi karena simbolnya anak panah ke kanan atau arahnya ke kiri ya. Oke. Terus notasi vektor itu dilambangkan dengan huruf U ya. Jadi notasi U itu dibaca vektor U. Contoh, jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U sama dengan AB. U itu adalah vektor AB. Jadi penulisan vektor ini misalkan F berarti adalah vektor F gitu ya. Vektor F ya. Tanda apa itu ke atas ini itu menyatakan besaran vektor. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah dua vektor yang sama. Ini dua vektor yang sama tapi berlawanan arah. Ini vektor yang sama, kemudian besarannya beda, panjangnya beda. Ini vektor yang berbeda arah gitu ya. Besar dan arahnya berbeda. Oke. Terus penjumlahan vektor tail to head ya. Penjumlahan vektor itu kalau dia itu adalah sejajar ya, sejajar misalkan vektor A ini sampai ke titik ini kemudian diteruskan ke B, maka R-nya tinggal dijumlahkan A ditambah B. Terus kemudian kalau ini ada huruf ini vektor A, kemudian dilanjutkan kemudian ke huruf B untuk sudut 90 derajat, maka ini berlaku resultan. Ya, berlaku resultannya adalah di antara sudut ini. Seperti ini. Terus kemudian kalau sama ya, kalau vektor A teruskan ke B, maka ini akan membentuk sudut, maka ini adalah menghasilkan resultan. Oke, ini sama. Jadi ini sama ya. Terus kemudian pengurangan vektor gitu ya. C ditambah B. Misalkan ini ada vektor C sama dengan C resultannya C, A tambah B berarti dari A diteruskan ke B. Terus kemudian AC dikurangi B ya, kemudian ini resultan A itu sama dengan dari C kemudian dikurangi ke B, arahnya ke bawah. Terus lihat ya, sebuah vektor jika dikalikan -1 besarnya tetap, tetapi arahnya berbalik 180 derajat. Pengurangan vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Oke. Terus kita lihat komponen sebuah vektor ya. Jadi vektor ini kalau vektor A itu komponennya ada dua, yaitu AX dan AZ yang saling tegak lurus ya. AX dan AZ saling vektor A ini ada komponen AX dan AZ. Komponen sekalarnya adalah A cos theta. A ini ya. AX itu sama dengan A cos theta. Kalau AZ, besarnya AZ itu sama dengan A sin theta. Kemudian ada dua cara menyatakan vektor A. A sama dengan AX ditambah AZ. AX ditambah AZ berarti A itu sama dengan AX kuadrat ditambah AZ kuadrat. Kemudian sudutnya ini adalah theta sama dengan tan -1 ya AZ dibagi AX. Oke, seperti ini. Kita lihat komponen sebuah vektor ya. Berarti ini arah komponen vektor tergantung pada arah sumbu-sumbu yang digunakan sebagai acuan. Ini sumbu A,
Ini A, vektor A. Vektor A ini ya. Ini ada AZ, ada AX gitu ya. A sama dengan AX ditambah AZ, atau A itu sama dengan A aksen X ditambah A aksen Z. Oke, ini sama aja ini ya. Terus penjumlahan vektor berdasarkan komponennya. C sama dengan A ditambah B, berarti CX itu sebenarnya AX ditambah BX. CZ AZ ditambah BZ, sehingga C sama dengan akar CX kuadrat ditambah CZ kuadrat, dan sudutnya itu adalah tan min 1 pangkat min 1 CZ per CX. Oke, ini ada vektor A, vektor B, maka kalau diuraikan ini ada AX, ada AZ. Ini juga diuraikan ada BX, ada BZ. Oke, dan seterusnya. Oke, penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini ada 4 metode, yaitu adalah pertama metode jajaran genjang, kedua metode segitiga, ketiga metode poligon atau segi banyak, dan yang keempat adalah metode uraian. Oke. Sekarang metode jajar genjang. Oke. Metode jajar genjang itu adalah A, ini vektor A arah ke kanan, vektor B arah ke atas, dijumlahkan. Caranya adalah seperti ini. Ini adalah B, ini B, ini ke A. B ini dipindahkan ke sini. B ini dipindahkan ke sini, kemudian ditaruh di sini seperti ini. Titik-titik. Ini adalah resultan gayanya. Ini adalah hasil penjumlahannya, sehingga kalau dipakai rumus itu adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 AB cos alfa. Ini alfa ada sudutnya. Oke. Terus jika ditanyakan R, ini contoh ya, jika ditanyakan R sama dengan A, maka caranya sama aja, hanya vektor B digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Oke, ini adalah metode segitiga. Metode segitiga sama dengan metode jajar genjang. Hanya aja vektor B digambarkan berlawanan arah dengan yang diketahui. Misalkan ini adalah A, kemudian B-nya di sini, nah nanti ditarik garis ke R ke sini, maka akan membentuk resultan. Oke. Pengurangan vektor. A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Ini adalah B. B itu berarti arahnya adalah ke kanan, min B arahnya ke kiri. Kemudian A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Ya. A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Ya. Sehingga A min B itu berarti ini arahnya A. Ini adalah ke atas, berarti dia positif. Kemudian arahnya B, B-nya negatif, berarti di arahnya ke kiri. Sehingga nanti dengan metode segitiga maka akan muncul resultannya berada di titik ini. Oke, kita lanjut. Contoh, jumlahkan ketiga buah vektor A, B, dan C dengan metode poligon atau metode jajar genjang gitu ya. Jawab, resultan ketika vektor R adalah R, A, B, C, sehingga bisa ditambahkan saja. A itu arahnya adalah ke kanan, ini dipindah ke sini. B itu arahnya ke atas, kemudian C arahnya adalah ke atas ini. Ya, sehingga resultannya adalah ini. Oke, ini tinggal dipindah aja, ini ke sini, tarik sehingga jadi resultan. Oke. Terus tes. Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Bapak lanjutkan. Sekarang ke contoh ya.
ke contoh. Oke, ke contoh. Saya ulangi lagi. Contohnya seperti ini. Jadi jumlahkan ketiga buah vektor A, B, C dengan metode poligon. Oke, ya caranya adalah seperti ini. A itu arahnya ke kanan, kemudian C dipindah ke sini, B dipindah ke sini, sehingga perpaduan terakhir dari vektornya adalah resultan. Oke, contoh kedua, setiap vektor akan dijumlahkan dan dikurangkan, diuraikan terhadap komponen-komponennya sumbu X dan sumbu Y. Ini ada AX, A ini vektor A, ini ada sumbu X dan sumbu AY. Komponen vektor A terhadap sumbu X, sehingga ini bisa dinamakan dengan AX. AX ini adalah A cos theta. Ini ya, A cos theta-nya ini. Kalau AZ itu A sin theta. Kalau mencari Z itu adalah A sin theta. Vektor A itu komponennya adalah AX, komponen X adalah AX, kemudian vektor B itu adalah BX, vektor C itu adalah CX. Oke. Kemudian kalau komponennya Z itu adalah AZ, BZ dan CZ, sehingga R itu sama dengan A ditambah B ditambah C itu sama dengan RX, AX ditambah BX tambah CX, RY sama dengan AZ tambah BZ ditambah CZ. Oke. Oke, kemudian adalah metode uraian. Besar vektor R sama dengan RX kuadrat ditambah RY kuadrat, arah vektor R terhadap sumbu X positif. Tangen theta sama dengan RY per RX. Catatan, jika vektor A dinyatakan dengan vektor-vektor satuan I dan J, maka secara matematis vektor A dapat ditulis dengan A sama dengan I AX tambah J tambah AZ, yang merupakan penjumlahan kedua komponen-komponennya, atau A sama dengan AX tambah AZ. Nilai vektor A sama dengan AX kuadrat ditambah AZ kuadrat. Saya ulangi, nilai vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AZ kuadrat. Oke, contoh 5 buah vektor digambarkan sebagai berikut. Ya, ini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D dan vektor E. Terus besar dan arah vektor pada gambar di atas: A 19 meter, arahnya 0 derajat, B 15 meter, arahnya 45 derajat, C 16 meter, arahnya 135 derajat, D 11 meter, arahnya 207 derajat, E 22 meter, arahnya 270 derajat. Hitung besar dan arah vektor resultan, sehingga ini kalau dijumlah ya, A itu 19, arahnya 0, kemudian komponen X 19, komponen Y 0. B itu besarnya 15, arahnya 45, komponennya X itu adalah 10,6, komponen Z 10,6. Kemudian C 16, arahnya 135, komponen X adalah min 11,3, komponen Y 11,3. D 11, arahnya 207 derajat, komponen X min 9,8, komponen Z min 0,5. Komponen E 22, ya 22 meter, arahnya 270, komponen X itu 0, komponen Z min 22. Sehingga kalau dijumlah RX sama dengan 8,5, RZ-nya 5,1. Besar vektor R sama dengan RX kuadrat ditambah RZ kuadrat itu sama dengan 8,5 kuadrat ditambah min 5,1 kuadrat sama dengan 94,01, sama dengan 9,67 meter. Arah vektor R terhadap sumbu X positif, sehingga tangen theta sama dengan min 5,1 dibagi 8,5 sama dengan min 0,6. Theta itu 329,03 derajat terhadap X berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang ke perkalian vektor ya. Perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau dot product antara dua buah vektor A dan B menghasilkan C. Didefinisikan secara matematis sebagai berikut: A dot B, ya ini bacanya dot ya, dot itu artinya kali.
Jadi kalau A titik itu A kali, artinya A kali ya. A dot B atau A titik B sama dengan tuh C. A dan B vektor, C besarnya skalar. Besar C didefinisikan sebagai C sama dengan A dikali B cos theta. Sehingga A itu besar vektor A, B besar vektor B, theta sudut antara vektor A dan B. Oke. Sifat-sifat perkalian titik gitu ya. Bersifat komutatif A dikali B, B dikali A. Bersifat distributif A kali B tambah C berarti A ditambah A kali B tambah A dikali C. Jika A dan B saling tegak lurus maka A kali B sama dengan 0. Jika A dan B searah A kali B sama dengan A kali B, sama aja ya. Jika berlawanan arah maka A kali B sama dengan min A kali B. Contoh, usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan benda sejauh S didefinisikan sebagai W sama dengan F dot S. Jika besar gaya F 5 Newton, perpindahan S 40 meter dan gaya F membentuk sudut. Sejauh S maka hitung besar usaha F ya. W sama dengan Fs cos theta sama W sama dengan 2N kali 40 cos 60 derajat sama dengan 5 Newton kali 40 meter kali 0,5. W sama dengan 100 Newton meter sama dengan 100 Joule. Oke, perkalian vektor dengan vektor. Perkalian silang cross product moment ya. A kali B sama dengan C. A, B, dan C vektor. Nilai C didefinisikan sebagai C sama dengan A kali B sin theta. Oke. Perkalian silang cross product ya. A itu besar vektor A, B besar vektor B, theta sudut antara vektor A dan B. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.